Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi. Di saat dunia kita berdepan dengan pandemi COVID-19, pastinya kita tertanya-tanya, masih adakah harapan? Harapan untuk sembuh, harapan untuk pulih, harapan untuk hidup yang lebih baik, yang bebas daripada pandemik ataupun masalah-masalah yang lain. Untuk menjawab pertanyaan ini, Jabatan Pelayanan Belia Advent Seventh-day Adventist Mission of Sabah menjemput Anda untuk bersama-sama dalam Voice of Youth atau kumpulan umum suara belia yang akan bermula pada 28 November sehingga 5 Desember 2020. Ikuti kami setiap jam 8 malam, sama ada melalui YouTube channel ataupun Facebook page Adventist Youth Ministries Sabah, ataupun melalui aplikasi Zoom, dan dapatkan infonya yang tertera di hadapan. Saudara dan saudari, mari kita menikmati firman Tuhan yang memberi kita harapan, dan mari kita menjadi pembawa harapan. Jumpa di sana. Selama aku berdiam diri, tulang-tulang
Shalom dan selamat malam sahabat-sahabat semua. Selamat datang ke siri Finding Hope dari Jabatan Pelayanan Orang Muda Divisi Asia Pasifik Selatan. Sebelum kita memulakan pelajaran kita malam ini, saya sangat senang untuk membawa kita untuk berdoa. Mari kita tunduk dan berdoa. Allah Bapa milik surga, Bapa terima kasih Bapa, Engkau yang penuh kasih, yang sanggup mati di kayu salib untuk menebus segala dosa manusia. Saat ini kami orang yang penuh berdosa, biarlah Engkau terus mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Begitu juga kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Lepaskanlah kami dari bahaya, pencobaan, malapetaka, bencana dan penyakit. Dan saat ini kami mau sediakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau terus curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap satu kami, supaya apa yang kami dengar dan kami pelajari, kami dapat fahami dan kami dapat terapkan itu dalam kehidupan kami seharian. Inilah doa kami menserahkan semua ini ke dalam tangan Yesus, terus selamat dan penebus kami semua. Amin. Oke, tajuk pelajaran kita malam ini bertajuk menemukan harapan dalam bayangan kehidupan, kematian dan ketakutan. Tahukah Anda bahwa ada banyak orang yang sanggup membayar ribuan, bahkan ratusan ribu dolar agar tubuh mereka diawet oleh para pakar dengan harapan agar jika mayat mereka dijaga dengan baik pada masa yang lama, mungkin satu masa yang akan datang, penemuan baru oleh para pakar perubatan di mana memungkinkan mereka akan dibangkitkan kembali. Adakah kamu tahu bahwa orang berusaha melakukan apa saja untuk menghindari kematian atau untuk mengelabui kematian? Dan pastinya benda ini sangat mahal ketika ini. Nah, kos tersebut boleh merangkumi pembayaran untuk pegawai perubatan yang diminta oleh Anda waktu meninggal dunia. Verifikasi, pengangkutan dalam es kering, kemudahan pengawetan, pembayaran kepada dana penjagaan yang boleh disimpan untuk simpanan tanpa had dalam nitrogen cair dan kos kebangkitan pada masa yang akan datang. Jika kemudian akan ada sesuatu yang dapat membangkitkan mereka. Nah, orang takut mati, terutama pada zaman kita. Sekarang sedang berlaku pandemik dan orang takut dijangkiti COVID-19. Ernest Becker dalam bukunya yang bertajuk The Denial of the Dead menulis idea kematian, ketakutan akan kematian menghantui manusia dan hewan. Itu lebih daripada yang lain. Nah, ketakutan ini cukup kuat untuk memaksa mereka menelan kubis dan seru-seran lain di kerongkong kita. Berjoging pada pukul 7 pagi Isnin dan menunjukkan bagian badan kita kepada orang yang tidak dikenali, tangan yang sejuk dan jaket putih jika kita merasa sesuatu yang tidak kena ataupun kita merasa sakit. Kita takut mati, tetapi kita lihat ini adalah statistik 2017 memberitahu kita mengenai puncak kematian. Penyebab kematian nomor 1 adalah penyakit kardiovaskular berkaitan dengan masalah jantung. Kira-kira membunuh 17,8 juta orang, seterusnya barah, membunuh kira-kira 9,5 juta orang, dan yang ketiga adalah penyakit pernafasan, membunuh hampir 4 juta orang di dunia pada tahun 2017. Dan ketika ini penyakit pernafasan berleluasan dan menyebabkan kerusakan, dan hari ini kita menyebutnya sebagai wabak. Ketika kita memikirkan kematian dan keadaan ini, hal ini adalah sangat serius diperbincangkan. Steve Jobs menyadari perkara itu dan beberapa bulan sebelum dia meninggal, dia telah bercakap dalam majelis graduasi dan inilah yang dikatakannya. Steve Jobs, kamu kenal dia kan? Dia salah seorang pengasas Macintosh Mac yang dikenali sebagai Apple. Dia berkata, hampir apa saja atau semua harapan luar, semua kesombongan, rasa takut dan malu, semua perkara ini akan lenyap lenyap begitu saja pada saat kita menghadapi kematian. Yang tersisa adalah hal yang penting sahaja. Nah, kematian tidak dapat dihindari. Kematian akan menimpa kita semua. Anda tidak tahu bila dan pukul berapa kita mati, tetapi kita pasti akan mati. Jadi, bagaimana kita menghadapi ketakutan ini dalam hidup kita? Adakah kita khawatir akan kematian? Adakah Anda menghadapi ketakutan ini dalam hidup Anda? Ada sepasang suami istri di mana anak pertama mereka meninggal beberapa jam selepas kelahiran, dan di hospital mereka membawa bayi mereka di tangan mereka.
bayi yang mati dan mereka menyanyikan lagu Yesus kasih padaku. Alkitab terangkan itu yang kecillah miliknya. Mereka lemah tapi dia kuat. Saya tertanya-tanya, dari mana asal keberanian dan dari mana datangnya iman? Dari manakah mereka memperolehi keberanian dan iman untuk percaya kepada Yesus dan menghadapi kematian dengan keberanian? Dan harapan seperti itu walaupun terdapat banyak kerugian dan tragedi yang mereka lalui. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda bagaimana Tuhan mengatasi ketakutan kita, terutama ketakutan kita akan kematian. Bagaimana dia mengatasi kematian? Alkitab mengungkapkan beberapa cara Tuhan menangani ketakutan dan kekhawatiran kita akan kematian. Dalam Matius 10 ayat 28, Yesus berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa." Dia berkata, jangan takut. Dia tahu bahwa kita takut. Tuhan tahu engkau takut. Tuhan tahu engkau khawatir akan pemikiran bahwa jangan-jangan engkau akan menerima sebuah panggilan yang mungkin menegaskan bahwa engkau positif COVID-19 atau mungkin memiliki kerabat atau orang yang dicintai atau rekan gereja atau teman sekerja yang tiba-tiba dijangkiti virus COVID-19. Dan kamu tahu korban yang meninggal sekarang sudah mencapai ribuan, bahkan jutaan orang. Kita takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuhan tahu kita takut akan hal itu. Takut akan hal-hal yang kita tidak tahu, apa yang ada di sebalik kematian. Tuhan tahu dan Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 dia berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Tuhan kita tahu bahwa kita khawatir tentang kematian, tetapi Tuhan tahu bagaimana mengatasi kekhawatiran kita dan ketakutan kita akan kematian. Dia telah memberi kita hadiah yaitu hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Kamu tahu apapun yang kita telah lakukan dalam hidup kita seperti mengambil multivitamin, berolahraga, menjadi vegetarian, melakukan gaya hidup yang sehat, treadmill, dan mungkin saja kita menjadi sangat sehat. Tetapi suatu hari engkau juga pasti akan menghadapi kematian. Oleh karena itu, obat yang Yesus berikan kepada kita bukanlah hidup di dunia yang penuh dosa ini, tetapi hidup yang kekal melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam Yezekiel pasal 18 ayat 32, kita juga mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana Tuhan menangani dan menanggapi kematian kita. Yezekiel 18 ayat 32, Alkitab berkata, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Tuhan tidak bersukacita ketika orang menderita. Tuhan tidak bersukacita ketika orang meninggal karena wabak. Tuhan tidak bersukacita ketika kita menangis karena kehilangan orang yang kau cintai. Alkitab berkata bahwa dia tidak merasa gembira. Dan oleh karena itu dia mengundang kita untuk berbalik, berpaling kepadanya dan hiduplah. Hidup sampai bila? Hidup selama-lama bersama dengan dia. Nah, di dalam Alkitab kita telah melihat gambaran yang jelas tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus menanggapi kematian. Engkau tahu ada cerita dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 12 sampai 14. Ada dua kumpulan orang. Kumpulan Yesus Kristus, sang pemberi kehidupan, sedang berjalan melewati desa Naim, dan kumpulan kedua lain yang keluar dari desa Naim yaitu pengkebumian ataupun orang berduka. Dan Alkitab berkata, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sang pemberi kehidupan bertemu dengan kematian. Rombongan orang yang bersukacita dengan Tuhan Yesus Kristus bertemu dengan rombongan yang penuh tangisan dan yang putus asa atas meninggalnya putra satu-satunya dari seorang janda.
Dan ketika Tuhan Yesus Kristus melihat rombongan yang menangis itu, tiba-tiba suasana hatinya berubah. Dan Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan melihat rombongan itu, Tuhan melihat orang yang mati itu, Tuhan melihat janda itu, timbullah belas kasihan atas dirinya. Dan Yesus berkata, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Sahabat-sahabat, ada banyak contoh bahwa Yesus Kristus telah menghidupkan kembali orang mati. Karena dia adalah sang pemberi kehidupan. Dia tidak senang melihat orang mati. Dia memiliki belas kasihan terhadap kita. Dia memahami rasa sakit kita. Dia memahami kesedihanmu. Dia memahami duka citamu. Dia memahami air mata yang jatuh dari matamu. Dia mencintaimu dan ingin memberimu hidup. Dia mencintaimu dan ingin memberimu hidup yang kekal. Nah, contoh lain yang kita lihat bagaimana Tuhan kita di dalam Alkitab berurusan dengan kematian. Dan itu ditemukan dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Lazarus, seorang sahabat dari Yesus Kristus, baru saja meninggal. Lalu dia pergi ke Betania 4 hari setelah Lazarus dikuburkan. Dan Alkitab mengatakan dan melaporkan kisah ini dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus Kristus mengajukan pertanyaan itu kepada Marta, dan pertanyaan itu diajukan kepada masing-masing kita saat ini. Dia berkata bahwa dialah kebangkitan, dialah hidup, dan meskipun mungkin saja mengalami kematian, tetapi orang-orang yang percaya padanya, meskipun mereka mungkin mati, dan teman-teman, inilah kuncinya. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus tidak dibebaskan daripada kematian jasmani. Tetapi meskipun kita mungkin mati, kita mungkin terjangkit COVID-19, dan kita sama seperti orang lain di dunia ini, mungkin menghadapi kematian dan mungkin beristirahat dalam kematian. Alkitab berkata, meskipun dia mungkin mati, dia akan hidup kembali. Apakah engkau percaya akan hal ini? Ketika Tuhan Yesus Kristus dibawa di tempat di mana Lazarus dikuburkan di ayat 33, Alkitab memberitakan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu, dan ayat terpendek dalam Alkitab hanya 3 kata memberitahu kita sekilas tentang hati Yesus. Menyatakan pada kita sekilas tentang hati Tuhan, memberi kita gambaran sekilas tentang bagaimana perasaan Tuhan setiap kali salah seorang daripada kita meninggal. Setiap kali ada salah seorang daripada kita yang kalah terhadap kematian, yang tak terhindar karena dosa. Nah, Alkitab mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 35, 3 kata, maka menangislah Yesus. Para sahabat sekalian, hari ini saya ingin mengingatkan engkau, Yesus Kristus memiliki belas kasihan kepadamu. Yesus Kristus mengasihi kita. Yesus Kristus bersimpati kepada kita. Hati yang tak terbatas itu hancur setiap kali hati kita hancur. Yesus menangis dalam kematian orang-orang. Nah, bagaimana dia mengatasi ini? Alkitab mengatakan bahwa dia mati agar engkau dan saya dapat hidup. Alkitab berkata bahwa ia pergi ke dalam kuburan agar kita semua, setiap kita yang akan melalui kuburan, yakni bahwa Yesus Kristus telah ada di sana. Kita punya harapan, dia pernah ke sana, dia telah mengalahkan maut, dia telah menaklukkan kuburan. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Inilah yang kabarkan oleh Alkitab. Kepada anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut,
dan supaya dengan jalan demikian Dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Melalui kematian Yesus Kristus kita dibebaskan dan ketakutan kita dari belenggu kita. Dia telah mengambil kematian kekal kita. Dia telah pergi ke dalam kubur untuk meyakinkan kita bahwa ketika kita masuk di sana, Dia telah ada di sana. Dia dapat menjaga engkau dan dapat menghidupkan kita kembali. Nah, pada tahun 70-an, sebuah catatan kecil diserahkan kepada Levi Zenherius. Rupanya catatan ini milik seorang prajurit yang tewas dalam pertempuran. Dan inilah isi daripada catatannya. Ya Tuhan, aku tidak pernah berbicara denganmu, tetapi sekarang aku ingin mengatakan bagaimana kabarmu. Kau lihat, Tuhan, mereka mengatakan kepadaku bahwa engkau tidak ada dan seperti orang bodoh. Aku percaya semua ini. Nah, malam tadi dari lubang cangkang aku melihat langitmu. Aku rasa pada masa itu mereka berbohong kepada saya. Saya harap saya meluangkan masa untuk melihat ciptaanmu. Saya akan tahu mereka tidak memanggil Skop sebagai penyeduk. Nah, saya tertanya-tanya, Tuhan, apakah engkau akan memegang tanganku? Entah bagaimana aku merasakan bahwa engkau akan mengerti. Lucu sekali bagaimana aku datang ke tempat yang seperti neraka ini. Sebelum aku sempat melihat wajahmu, aku rasa tidak banyak lagi yang boleh kukatakan. Tapi aku bersyukur karena aku bertemu denganmu hari ini. Kurasakan waktunya akan segera tiba. Tapi aku tidak takut karena aku tahu kau tinggal dekat. Ya Tuhan, saya mesti pergi. Saya sangat mengasihi engkau. Saya mau engkau tahu itu. Nah, lihat ini akan menjadi pertarungan yang dahsyat. Siapa tahu saya boleh datang ke rumahmu malam ini. Meskipun aku tidak bersahabat denganmu sebelumnya. Aku tertanya-tanya kepada Tuhan, apakah engkau akan menunggu di depan pintumu? Lihat, aku menangis, aku meneteskan air mata, aku harus pergi. Sekarang Tuhan, selamat tinggal. Nah, aneh, sekarang ketika aku sudah bertemu denganmu, aku tidak lagi merasa takut. Sahabatku, kita akan mati. Kita tidak pernah tahu bila, namun mungkin mati sementara kita menunggu kedatangan Yesus, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tetapi Alkitab telah memberi kita jaminan, kita tidak takut mati karena Tuhan Yesus Kristus telah menguasai kematian bagi kita. Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, Yesus Kristus menyatakan, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Teman-teman, kita memiliki harapan melebihi segala duka dan harapan. Itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, pelajaran kita pada malam ini sampai sini saja. Mari kita tunduk dan berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa terpujilah namamu, Engkaulah Allah yang penuh kasih. Kau sudah menjaga kami sepanjang pelajaran sebentar tadi, dan saat ini kami mau menutup pelajaran ini. Biarlah Kau terus menjaga kami, setiap para pendengar, biarlah Engkau terus berkati mereka. Biarlah Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Yesus Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin.